Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu penolong bagi kami. Kompas bagi kami Tuhan, untuk kami berjalan sesuai dengan mau-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, di saat kebenaran firman-Mu itu disampaikan biarlah Roh Kudus jamah hati kami, setiap hati yang benar-benar murni untuk menerima hal yang mulia yang datang daripada-Mu. Tolong kami mampu di tempat ini Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, yes. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami nanti, hanya Engkau pusat kehidupan kami, sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kami percayakan seluruh hidup kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Tuhan Allah seperti Engkau Yesus. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, selalu bersama-sama dengan kami. Dan sebab itu kami membawa hidup kami, penyembahan kami yang terbaik bagi nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami sudah berbau harum di tata kerajaan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang akan mendengarkan firman, sehingga firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kehidupan kami tidak akan sama lagi, sebab kami mendapatkan kekuatan baru daripada Engkau. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini hanya alat, hamba-Mu ini hanya hamba yang tidak berguna, tapi hamba-Mu mau Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang semakin besar, hamba-Mu semakin kecil. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Ya, meskipun di luar hujan, Bapak Ibu ya, kami percaya kita tetap beribadah mencari Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. 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 Yesus dahsyat. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Ya. Tema kita pada bulan ini tetap kasih. Ya. Dan memang ini penting sekali dalam kehidupan kita karena kasih adalah buah roh. Ya, kemarin kita penuh dengan karya Roh Kudus dalam pencurahan Roh Kudus, tetapi harus ada nyata juga dalam tindakan keseharian kita, yaitu ada yang namanya buah. Buah itu tentang kasih. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memiliki judul khotbah saya itu tentang hukum dan kasih. Kemarin waktu kami komsel, kami berbicara tentang kasih. Ya, kasih ini tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi kasih ini berbicara tentang praktek. Ya. Kemarin kita bahas, ya, mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Tuhan Yesus tanya sama Petrus sampai 3 kali, Petrus, mengapa engkau mengasihi aku? Nah, Tuhan Yesus ketika tanya kepada Petrus kata kasih, yang minggu kemarin saya sudah bahas Bapak Ibu Saudara, kasih itu di dalam Alkitab terbagi menjadi 4. Ada kasih agape, ada kasih philea, ada kasih eros, ada kasih storge. Nah, ketika Tuhan Yesus ini tanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan itu tanya pakai kasih agape, kasih yang tanpa syarat, tak bersyarat, ya. Tetapi Petrus waktu jawab kepada Tuhan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu Petrus dia jawab dengan kasih philea, kasih sesama. Makanya Tuhan tanya lagi untuk kedua kalinya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus jawab lagi, ya Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih philea. Dan kenapa Tuhan tanya itu sampai 3 kali? Sebenarnya Tuhan juga bertanya bagi setiap kita ketika kita menjadi orang percaya, apakah kasih agape itu ada dalam setiap kehidupan kita atau tidak? Karena memang Petrus sendiri menyadari kasih agape itu berat. Kasih yang tidak bersyarat, meskipun kita dimarahin, meskipun orang jahat sama kita, meskipun orang kasarin kita, meskipun Tuhan Yesus disalib, meskipun Tuhan Yesus dicambuk, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika di kayu salib? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah kenapa Tuhan tanya sama Petrus sampai 3 kali. Kasih agape. Berbicara, kalau kita berbicara baik sama orang yang baik sama kita, semua agama mengajarkan itu. Betul gak betul? Ya kan? Semua agama mengajarkan itu. Orang baik sama kita, kita baik. Oh, itu kewajiban.
Tetapi yang Tuhan mau sebagai kita, orang percaya, umat Kristus yang percaya kepada Tuhan, ketika orang jahat sama kita, kita tetap baik sama mereka. Itu kasih. Itu kasih agape. Menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Tuhan Yesus sendiri sampai tanya sama Petrus. Bahkan ketika Tuhan Yesus tanya sama Petrus, apa jawaban Tuhan setelah terakhir? Gembalakanlah domba-domba. Karena akan ada banyak jiwa-jiwa yang susah mendapatkan kasih agape. Dan hari ini kita akan belajar sesuai tentang hukum dan kasih. Kasih dan hukum, perintah. Hukum itu adalah perintah, kasihnya adalah buah. Sebuah perintah Tuhan yang diberikan bagi setiap kita. Nah, ini akan menjadi ayat kunci utama kita pada hari ini tentang hukum dan kasih. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Saya undang Bapak Ibu kita sebagai berdiri. Saya sudah sediakan di layar, tapi kalau Bapak Ibu yang kelihatan terlalu jelas, Bapak Ibu bisa buka dari HP. Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan duduk, Bapak Ibu, silakan. Ya. Kita baca dari kedua hukum inilah terdapat seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada hukum, ada kasih. Ada perintah, ada kasih. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Apa itu kasih dulu? Ini saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Apa itu kasih? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan banyak. Itulah kasih. Ya. Sabar menanggung segala sesuatu, berharap segala sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajar ketika kita mengerti tentang teori kasih, ya. Kita kan kemarin sudah diajarkan dan kita belajar. Tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan adalah dalam setiap kehidupan kita, kenapa kita sudah mengerti tentang kasih, tetapi susah untuk mempraktekannya? Bahkan Petrus sendiri saja kan dia sampai jawab dengan kasih filial, karena kasih agape ini susah. Ya. Nah, di sini kita akan belajar. Kemarin saya mendapatkan rema bagaimana, kenapa ya setiap kita umat manusia ini datang kepada Tuhan, kita sudah dengar firman, tetapi kenapa susah dalam kehidupan keseharian kita untuk mempraktekannya? Nah, kita akan belajar dari sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Ya, gambaran dari bangsa Israel ini adalah gambaran sebenarnya setiap kita hari-hari ini menjadi orang Kristen zaman sekarang. Ya, orang Kristen zaman now. Perintah Tuhan diberikan kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan perintah pada saat itu. Bangsa Israel ini dikasih yang namanya roti mana, Bapak Ibu. Itu bangsa Israel, mereka lagi berkumpul mencari roti mana. Perintah Tuhan adalah ketika bangsa Israel diberikan roti mana adalah, nanti aku berikan roti mana dari surga, embun seperti embun roti mana itu, engkau kumpulkan. Haruslah kamu ambil 1 bakul untuk 1 hari. Perintah Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka nggak ngambil bakul untuk 1 hari, mereka ambil untuk 2 hari, ambil untuk 3 hari. Padahal perintahnya 1 hari untuk 1. Sama seperti hari-hari ini kita ya kan. Kadang kita sudah dikasih minta lebih.
Perintah Tuhan satu hari, cukupkanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu perintah Tuhan. Bahkan Tuhan ini sangat-sangat memproses bangsa Israel. Ketika saya mencari tahu, ketika saya gali kebenaran firman Tuhan, memang betul Tuhan ini akan sangat gampang untuk memenuhi sebenarnya kebutuhan bangsa Israel. Mau makan, dikasih burung puyuh. Lapar, dikasih roti. Haus, dikasih oasis. Semua bisa terpenuhi. Cuman satu yang Tuhan mau itu sebenarnya bukan fokusnya kepada berkatnya, tetapi karakter daripada bangsa Israel itu. Kenapa sampai 40 tahun diproses oleh Tuhan? Mudah bagi Tuhan untuk memberikan berkat itu, tetapi Tuhan fokusnya bukan di sana. Tuhan fokusnya di mana? Karakter dari bangsa Israel. Ya. Akhirnya sampai pada akhirnya untuk hari kedua, hari ketiga, ya, roti mana yang sudah diambil itu pada akhirnya berulat, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa karena perintah Tuhan satu hari untuk satu waktu satu hari, tapi mereka ambil hari kedua sudah berulat, ketiga sudah berulat. Bahkan perintah lagi, ya, di dalam Keluaran 15 ayat 25 sampai 28. Tuhan Yesus sudah memberikan perintah ketika hari ke-7 hari Sabat, ya. Karena hari Sabat itu bangsa Israel diperintahkan khusus untuk beribadah. Jadi mereka disuruh mengambil hari ke-6, barulah kamu ambil roti untuk hari ke-7. Karena nanti hari 7 gak ada lagi roti mana, ambil untuk hari ke-6 untuk ambil hari ke-7. Dan barulah hari ke-7 itu tidak berulat roti itu. Roti mana itu? Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Tetapi ketika pada hari ke-7, bangsa itu tetap keluar dan mencari roti. Saya pada akhirnya Tuhan ini bicara sama Musa, berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Berapa lama lagi kamu ini sudah dikasih perintah tetapi menolak hukumku dan perintahku? Padahal gampang, ya kan? Dan Tuhan perintahkan pagi-pagi, Bapak Ibu. Makanya memang kita ini orang Kristen, ya kita memang harus giat bekerja pagi-pagi. Bangsa Israel saja disuruh ambil makan pagi-pagi. Mereka kalau nggak bangun pagi-pagi nggak dapat makan. Bekerja. Itu perintah Tuhan. Dari zamannya Musa saja Tuhan sudah, ayo kamu bangun pagi, cari roti buat kamu makan. Jadi kalau mereka telat bangun nggak makan. Ya. Kan banyak hari-hari ini orang berharap, oh nanti berkat Tuhan itu datang saja, mengalir, tapi hari-hari pemalas. Dari zamannya Musa saja Tuhan sudah suruh bangun pagi-pagi cari roti untuk bekerja. Nah, Tuhan perintahkan hari ke-7, gak usah kamu cari roti. Beta percaya hari 7, kenapa bangsa Israel ada yang keluar cari roti? Ya, karena mereka hari ke-6 mereka pemalas, gak ambil lebih. Mereka sudah nanti cukup, besok pasti ada lagi. Berpikir seperti itu, berpikir sepele. Sampai Tuhan marah. Sampai Tuhan tanya sama Musa, berapa lama lagi Musa bangsa ini menolak akan perintahku? Padahal sudah ada perintah. Ya, tetapi mereka susah untuk melakukan. Sama seperti hal-hal hari-hari ini seperti kita. Betul gak betul, Bapak? Ya kan? Kita dapat perintah, kita tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi terkadang kita berpikir, Tuhan baik juga. Ya kan? Nah, saya pada akhirnya di dalam Keluaran 32 ayat yang 8 sampai 9, bangsa Israel ini saking mereka tidak mau mengikuti perintah Tuhan, mereka membuat patung lembu emas. Mereka bilang, Tuhan Allah yang mengeluarkan kami dari bangsa Israel itu bukanlah Tuhan Allah Yahweh, tapi patung lembu emas. Akhirnya Tuhan berbicara lagi kepada Musa, telah kulihat bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau hari-hari dalam kehidupan kita mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kita sering kali melawan Tuhan, hati-hati. Mungkin bangsa Israel membuat patung lembu emas, tapi kalau kita sendiri yang selalu melawan perintah Tuhan, selalu menganggap remeh, hari-hari bisa saja yang menjadi Baal adalah diri kita sendiri. Ya, kita menyembah diri kita sendiri karena kita fokusnya hanya untuk kebutuhan keinginan
daging kita. Fokusnya bukan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Datang kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat. Memang Tuhan pasti akan kasih berkat, tetapi fokus kita carinya Tuhan, jangan carinya berkat, Bapak Ibu. Amin. Kalau kita fokus datang kepada Tuhan untuk mencari berkat, saya mau bilang hari-hari ini kita seperti bangsa Israel. Mereka tidak mau ikuti perintah Tuhan, mereka bikin patung lembu emas. Kalau kita seperti itu hari-hari ini kita menyembah diri kita sendiri, kita tidak menyembah Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana setiap kehidupan kita. Ya, ini adalah gambaran bangsa Israel ketika bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan. Ya, waktu Tuhan mau memberikan perintah, Bapak Ibu, itu terkumpul semua bangsa Israel dan Tuhan menampakkan diri di dalam ayat berikutnya, di dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel seperti memang sesuatu hal yang mengerikan. Kilat sambung menyambung, petir, suara sangkakala, ya, datang dengan sesuatu hal yang mengerikan kepada bangsa Israel. Saya bacakan dalam Keluaran 20 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung merasap. Maka bangsa itu takut, gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi jangan Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Ini kuncinya. Bangsa Israel mencoba menerima perintah Tuhan, ya, mencoba menangkap isi pesan Tuhan, tetapi bangsa Israel berdiri jauh-jauh dari hadapan Tuhan. Bangsa Israel mencoba mengerti kehendak Tuhan, tetapi bangsa Israel berdiri jauh-jauh. Dia suruh Musa, "Musa, kamu aja yang ketemu Tuhan. Nanti kalau kami yang ketemu Tuhan, kami akan mati." Hari-hari ini, ya, orang Kristen, kita datang ke gereja, kita beribadah, kita mencoba menerima perintah daripada Tuhan, ya. Tapi hari-hari ini kita berdiri jauh-jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa bangsa Israel dia tidak bisa menangkap semua pesan Tuhan? Kenapa mereka selalu melawan Tuhan? Kenapa mereka selalu memberontak daripada Tuhan? Mereka mencoba mendapatkan perintah Tuhan, tetapi mereka berdiri jauh-jauh. Selamanya kehidupan kita, Bapak Ibu, kita mau dikhotbahkan sampai pengkhotbah ini mulut berbusa, sampai pengkhotbah ini berkoar-koar, ya, bicara tentang mabuk mati masuk neraka, mabuk mati masuk neraka. Selama Bapak Ibu tidak punya hubungan sama Tuhan, selamanya Bapak Ibu tidak akan bertobat. Ya. Dari tahun 2020 saya datang ke Som lagi sampai tahun 2025, tetap itu yang saya dengar di hati hamba Som lagi. Betul kah? Betul, ya kan? Kita, inilah kuncinya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mencoba menerima perintah dari hamba Tuhan, tapi kita berdiri jauh-jauh, kita gak mau dekat sama Tuhan, selamanya kita akan seperti bangsa Israel. Ini kuncinya. Pertobatan yang terjadi setiap kita ketika kita bisa menerima perintah, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu kuncinya. Ada hukum, ada perintah, juga harus disertai dengan kasih kepada Tuhan. Ini Bapak Ibu. Karena setiap penyampaian, setiap pengalaman seseorang akan berbeda-beda. Ya. Kenapa Ayub dia sampai mengalahkan? Dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang aku mengalaminya. Percayalah setiap kita, Bapak Ibu, ketika setiap kita hari demi hari dari Senin sampai Sabtu kita bergaul dengan Tuhan, ya, bergaul karib dengan Tuhan, kehidupan kita itu beda. Kehidupan kita berbeda.
Tapi kalau kita berpikir hari Minggu saja kita berjumpa dengan Tuhan, itu sangat berbeda. Kemarin hari Sabtu saya khotbah di pelayan hamba-hamba Tuhan di Hati Hamba Melati. Saya sangat keras berbicara tentang pelayanan tidak hanya di gereja, pelayanan itu dalam setiap keseharian kita. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya jumpai pelayan melayani tempat ini, tapi pada akhirnya ambil ya anaknya orang. Ya. Melayani Tuhan, tapi tidak dengan kekudusan. Itu melayani Tuhan seperti apa? Seperti itu. Demikian juga setiap kita. Ketika kita setiap hari bergaul dengan Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Kristus Yesus. Setiap hari ketika kita hari Minggu kita dapatkan perintah, dan hari Senin sampai Sabtu kita bergaul, kita berdoa, kita dekat dengan Tuhan, kita baca Alkitab, kita bangun saat teduh di hadapan Tuhan. Saya percaya setiap kehidupan kita berbeda. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan, ya, Tuhan benci dosa kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang dekat dengan Tuhan akan tetap tinggal di dalam dosa itu. Amin. Karena saya sendiri mengalami, Bapak Ibu. Saya dulu bukan orang yang hebat hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya dulu juga pelaku juga, pembuat kejahatan juga, pakai narkoba juga. Hidup dalam kebebasan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam, saya dulu main musik di kafe, minum-minum, ya kan? Cuma satu saya nggak pernah sentuh, memang rokok, nggak tahu kenapa. Ya. Tapi hidup di dalam kebebasan. Tapi ketika kita, saya dulu juga seperti itu, dengar firman hari Minggu ibadah, tapi hari Senin sampai Sabtu kelakuan sama. Hari Minggu pergi ibadah, hari Senin sampai Sabtu kelakuan sama. Tapi ketika saya juga renungkan kepada firman Tuhan, ketika saya banyak berendam dalam hadirat Tuhan, ketika saya akhirnya membangun hubungan dengan Tuhan, ya, atas dasar apa kita membangun hubungan dengan Tuhan? Atas dasar kasih. Tuhan tidak mengizinkan semua dosa-dosa itu akhirnya lama. Ketika kita banyak bergaul dengan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk akan semua dilepas oleh Tuhan. Kita akan lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Kita akan lebih banyak bercerita dengan Tuhan seperti bapa dan anak. Ya. Kalau kehidupan kita dalam keseharian kita kumpul dengan orang-orang yang jahat, ya kita akan menjadi seperti itu. Kalau dalam keseharian kita bergaul dengan orang-orang pencuri, pasti kita akan menjadi pencuri. Ya, bahkan firman Tuhan dikatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Hari-hari ini kita cross check apa yang kita isi di dalam hati kita. Tuhankah atau kesenangan diri kita? Ya, saya sendiri menyadari kalau bersama dengan istri, ya, kalau saya sendiri tidak doa, tidak saat teduh, muncul itu bisa emosi, bisa marah, kerja pun bisa, tensi bisa tinggi, apalagi kalau ada karyawan yang nggak jelas, gitu ya kan. Tapi ketika kita banyak berendam dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus itu ambil alih, bisa tetap tenang, bisa tetap damai sejahtera. Paling kita cuman, oh iya, kita akan cari solusinya bagaimana. Tetapi kalau kita tidak banyak dekat dengan Tuhan, ini mulut ini bahaya, hati-hati. Betul nggak betul, Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah alami itu? Karena saya alami itu. Ketika kita banyak bergaul dengan Tuhan, yang namanya perintah, yang Tuhan suruh tidak akan menjadi berat. Karena apa? Dari kasih. Ya, di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. 2 Korintus 3 ayat 3 ke-6 saya bacakan buat kita semua pada pagi hari ini. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada holo-holo batu, melainkan pada holo-holo daging, yaitu di dalam hati manusia. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayanan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Paulus sendiri ajarkan firman Tuhan, Alkitab, ya, yang di buku kita, ketika itu hanya
Oh iya, baterai. Tes. Baterai pakai ini. Tes. Ya. Ketika kita menjadi orang yang percaya, Bapak Ibu, Paulus sendiri mengajarkan firman Tuhan yang buku ini dulu ditulis oleh apa? Tinta dari batu-batu loh. Tetapi ketika ketika kita hidup, firman itu ada di dalam apa? Hati manusia. Dikatakan firman itu yang menghidupkan. Roh itu yang menghidupkan. Jadi kasih Tuhan, orang bisa melihat pribadi Kristus, kasih Yesus itu dari kehidupan kita, bukan dari Alkitab. Betul? Bapak Ibu pernah tahu cerita Mahatma Gandhi? Ya. Mahatma Gandhi, cek. Thank you, Alex. Ya. Bapak Mahatma Gandhi, dia ini membaca Alkitab, Bapak Ibu. Dia kagum akan Yesus. Dia mengikuti, wah keren ini Yesus. Tapi Pak Mahatma Gandhi ini adalah orang India. Dia datang pada saat itu akhirnya ke sebuah gereja, dan gereja itu adalah orang Inggris, orang-orang kulit putih. Pada saat dia masuk, dia mau beribadah yang datang sama Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah apa? Oh, kamu orang kulit hitam, kamu nggak bisa masuk. Ini kami orang kulit putih. Apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi? Saya kagum sama Yesusmu, tetapi saya tidak suka orang Kristen. Mahatma Gandhi akhirnya apa? Menjadi pencetus agama Hindu. Agama Hindu itu besar, Bapak Ibu. Cuman karena satu kesalahan, dia ambil itu ayat-ayat Alkitab, dia ambil ajaran Yesus, dia ambil kebaikan-kebaikan daripada Yesus, dan dia mencetus sebuah pengajaran baru. Karena orang Kristen yang menolak orang. Ya. Hari-hari ini, bagaimana orang bisa melihat kasih Tuhan? Ya kan, kasih Yesus, kasih Kristus itu bersikap vertikal dan horizontal. Ketika kita datang sama Tuhan, yang orang tidak akan bisa melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Tetapi tolak ukur bagaimana orang melihat kasih Yesus adalah dengan kita kasih kepada sesama. Ya, kita nggak bisa menyembah, oh haleluya di gereja menyembah Tuhan. Oh beta mencintai Tuhan. Tetapi dalam kehidupan keseharian, cross check hari-hari ini bagaimana kehidupan kita. Tolak ukurnya, buahnya, yaitu kasih terhadap sesama. Ya. Mimbar saudara, mungkin mimbar hamba Tuhan adalah mimbar seperti ini Bapak Ibu. Tetapi mimbar saudara adalah kehidupan keseharian. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pegawai bank. Setiap kita, ketika kita keluar, itu yang dikatakan Paulus tadi, kita akan menjadi buah-buah loh yang tidak ditulis dengan tinta, tetapi firman yang ada di dalam hati, itulah yang akan menghidupkan. Amin. Ya. Selamanya ketika kita dalam keseharian, kita hanya mencoba menerima perintah, tetapi berdiri jauh-jauh, kita dengar khotbah, ya, kita mendapatkan sesuatu yang baru, tapi kita berdiri jauh-jauh dalam setiap keseharian, selamanya kita tidak akan dewasa rohani. Selamanya kita tidak akan menjadi orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Saya mengerti apa yang dikatakan oleh Ayub. Dulu dari kata orang saja aku mendengar Tuhan. Dulu kita juga seperti itu Bapak Ibu, dengar firman, dengar khotbah, ya keren ya, luar biasa. Tapi habis itu kembali dalam kehidupan keseharian, berusaha lagi. Tetapi ketika kita mengalami Tuhan, saya percaya setiap kita ini, ya, pelayan jemaat-jemaat hati hamba, ketika sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, kalau ada orang sakit, kalau ada anak sakit, saya percaya ketika Bapak Ibu disertai dengan kuasa, ya, Bapak Ibu tidak perlu lagi telepon hamba Tuhan, telepon pendeta, telepon gembala. Seringkali yang begitu kan, Pak tolong Pak, ini anak saya sakit, tolong datang, terus doakan. Saya percaya meskipun Bapak Ibu kalau sudah setiap hari bergaul karib dengan Tuhan, Bapak Ibu sendiri pun bisa doakan dan kesembuhan itu terjadi. Amin. Karena Tuhan beserta. Pendeta, gembala, hamba Tuhan itu status dari sinode gereja. Tetapi sesungguhnya setiap kita dikatakan adalah hamba Tuhan. Ya.
Pendeta atau gembala itu status yang diberikan oleh sinode gereja. Mau dari gereja manapun, mau dari GBIK, mau dari GSJA, mau dari GPMK, itu status sinode. Tapi setiap kita itu disertai juga dengan kuasa tanda heran dan mujizat, dan kita adalah hamba Tuhan. Coba semuanya bilang, saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Ya, harus itu dulu, sadar diri dulu. Kemarin saya sampaikan, dimanapun kita berada, Yesus pun ada di sana. Dan dimanapun kita berada, pelayananku pun juga ada di sana. Coba kita cross check hari ini Bapak Ibu. Apakah kita bangsa Israel atau kita Musa hari ini? Musa dia datang, meskipun Tuhan datang dengan keadaan yang mengerikan, kilat sambung menyambung, ya kan? Tetapi karena kenapa? Musa selalu bergaul karib dengan Tuhan. Musa dia datang kepada Tuhan, dia berdoa di Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi dia tahu itu Tuhan. Dia tetap datang untuk Tuhan memberikan perintah. Itu adalah Tuhan sebelum Tuhan memberikan 10 hukum perintah kepada bangsa Israel. Hukum Taurat. Musa tahu, oh itu Tuhan. Aku datang dekat-dekat sama Tuhan. Coba kita cross check hari-hari ini setiap kita. Kita bangsa Israel kah? Atau kita Musa? Kita mendengarkan firman, kita berdiri jauh-jauh kah? Atau kita duduk di kaki Tuhan seperti Maria dan Marta? Maria, dia memilih bagian yang terbaik. Dia duduk di kaki Yesus ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebuah perintah menjadi berat atau ringan tergantung pada kedalaman sebuah hubungan kasih. Ya. Kita tidak akan berat untuk melakukan perintah Tuhan, ya, kalau kita mencintai Tuhan. Kenapa kita bisa melakukan apa yang pasangan kita suruh? Karena dasarnya cinta. Dulu saya masih pacaran sama Natasha, ya kan? Dia lapar jam 10 malam. Saya datang cepat-cepat Bapak Ibu. Lapar, masih perkenalan. Ya kan, namanya jatuh cinta lebih. Boleh juga ini, ya kan? Karena dasarnya apa? Cinta. Kasih. Kita akan melakukan apa yang pasangan kita suruh. Karena dasarnya kan seperti itu juga hubungan kita sama Tuhan. Tidak akan berat untuk melakukan perintah Tuhan kalau dasarnya apa? Kita cinta sama Tuhan. Ini ayatnya. Dalam 1 Yohanes 5. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 2 sampai 3 demikian firman Tuhan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Yohanes sendiri saja dia mengatakan untuk melakukan perintah Tuhan itu harus dasarnya kasih, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa saya nggak berat ngantarkan makanan jam 10 malam untuk Natasha, padahal tempat dia jauh, sekitar berapa ya? Dia di Gersik kalau nggak salah waktu itu. Saya di Surabaya. Ya. Luka sama Ayi pasti tahu Surabaya dan Gersik jaraknya jauh. Tapi saya naik motor jauh-jauh beli nasi goreng cuma buat dia. Karena dasarnya cinta. Ketika dalam setiap kehidupan kita, ya, kalau dasarnya kita cinta sama Tuhan Yesus, dasarnya kasih, perintah Tuhan itu nggak berat. Rasul Yohanes ini dikenal dengan Rasul kasih. Dia bilang dia adalah Rasul yang paling dekat dengan Tuhan. Ya, sama seperti sebuah cerita Bapak Ibu ya. Hubungan dimulai itu karena selalu kita berkomunikasi. Ya, ada sebuah cerita seorang wanita, dia jatuh cinta dengan seorang pria. Jadi pria ini adalah orang yang kaya, dia punya banyak uang, dan
pria ini juga jatuh cinta sama wanita tersebut. Tetapi karena pria ini adalah orang yang kaya, punya banyak uang, orang tua dari sang pria ini memuliakan dia kuliah sampai di luar negeri. Kuliahnya di London. Maka sedihlah hati mereka. Aduh, hubungan ini LDR, jauh. Tetapi sang pria ini dia bertekad, tenang saya. Setiap bulan aku akan mengirimkan surat buat kamu. Maka terhiburlah wanita ini. Wah, dia kirim saya surat. Oke. Akhirnya berangkatlah pria ini, dia pergi kuliah di London. Dikirimnyalah surat setiap bulan. Pria ini mengabarkan bagaimana dia kuliah di sana, bagaimana kehidupan di orang London, bagaimana dia bersosialisasi. Dikirim surat setiap bulan. Sampai pada akhirnya tahun ketiga, sang pria ini tetap mengirim surat untuk wanita tersebut, untuk selalu mengabari dia. Tetapi di tahun yang ketiga, sang pria ini kaget dan dia senang. Dia dapat surat balasan dari wanita tersebut. Dia berpikir, wah, saya selama ini yang ngabarin dia, dan akhirnya dia yang ngabarin saya. Dia sangat senang sekali, sangat excited sekali. Waktu dibuka suratnya, pria tersebut kaget. Ternyata bukan surat untuk menyatakan perasaan cinta, tetapi surat undangan wanitanya menikah. Prianya kaget, bukankah saya selalu ngasih kabar dia? Bukankah saya selalu beri kehidupan saya untuk kasih kabar dia? Datanglah pria ini langsung cepat-cepat ke Indonesia, dia cari tiket, kemudian datang ke rumah sang wanita ini. Ditanyalah sama wanitanya, saya ini selalu kasih kabar sama kamu, saya selalu berusaha info ke kamu, saya cinta sama kamu, tetapi kenapa kamu menikah dengan pria lain? Memang siapa pria tersebut? Akhirnya sang wanita ini mengenalkan calon suaminya. Tahu Bapak Ibu calon suaminya siapa? Tukang pos. Tukang pos ini dia datang ke rumah wanita ini, selalu ngasih surat, selalu kirim, datang ke rumah wanita ini, dia kasih surat. Pada suatu ketika wanita ini cerita, pada saat itu udah hujan lebat sekali. Saya kasihan sama tukang pos ini. Akhirnya saya mengizinkan dia masuk dan kami berbincang-bincang. Dan setiap kali kamu kirim surat, dia datangi saya dan kami terjalin hubungan cinta. Sakit hati cowok ini, ya kan? Karena kenapa? Sang pos ini datang sering ngapel ke dia. Meskipun yang cowok yang tadi orang kaya, punya banyak uang, tetapi sang wanita lebih memilih yang tukang pos. Meskipun sederhana, tetapi dia selalu ada. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita selalu menjalin hubungan dengan Tuhan, ketika kita berdoa, datang sama Tuhan, akan muncul itu kasih, cinta sama Tuhan. Ya, setiap hari saya bersama dengan istri, meskipun kadang bolong-bolong juga, kadang saya bertekad sama istri doa itu jam 5 pagi Bapak Ibu. Kadang bisa jam 6 juga, kadang bisa jam 7. Tetapi kami melakukan itu tidak sesuatu hal yang berat. Seperti setiap bangun pagi, senang begitu, doa sama Tuhan. Seperti mendapatkan kekuatan baru. Dan memang itu janji Tuhan. Melakukan, datang sama Tuhan bukan lagi menjadi sesuatu hal yang berat, tapi karena dasarnya kita cinta sama Tuhan. Saya mau lihat berapa banyak tangan yang mencintai Tuhan. Coba lambaikan tangan. Nah, ketika kita datang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, kita bangun hubungan yuk sama Tuhan. Amin. Amin. Jangan kita hanya mendapatkan perintah, tetapi berdiri jauh-jauh. Kita sama kayak bangsa Israel. Selama itu juga kita akan susah untuk melakukan perintah Tuhan, karena roh yang ada dalam diri kita, dia tidak hidup. Nah, kemudian poin yang kedua yang mau saya bagikan, yang ketiga tadi, yang pertama hubungan, kemudian yang kedua adalah dasar cinta sama Tuhan, dan yang ketiga kita harus tahu dulu diri kita dicintai Tuhan. Ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena apa? Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Kekristenan ini luar biasa. Bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Kita harus bangga kita punya Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mati di atas kayu salib karena dasarnya apa Bapak? Cinta sama kita. Di mana ayatnya? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua tentang Yesus, itu semua tentang kasih. Dan Yesus itu sendiri adalah kasih. Kita bicara tentang Natal, kita rayakan Natal. Natal berbicara tentang apa? Kasih. Kita bicara tentang Paskah, berbicara tentang apa? Kasih. Berbicara tentang Yesus datang untuk kedua kali, berbicara tentang apa? Ketika dia datang sebagai mempelai pria, kita sebagai mempelai wanita, dia datang sebagai apa? Kasih. Ya kan? Itulah sebabnya ketika kita menjadi orang percaya, orang Kristen, tetapi tidak ada kasih, perlu dipertanyakan hari-hari ini. Bagaimana orang akan melihat buahnya? Kita menjadi batu, buah-buah roh yang tertulis dengan tinta, atau kita menjadi buah-buah roh yang tertulis dan roh yang menghidupkan, dan orang akan melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, dalam kita untuk bisa melakukan perintah Tuhan, Bapak Ibu harus juga punya yang namanya roh takut akan Tuhan. Ya. Sebuah perintah akan menjadi mudah dilakukan jika kita menghormati dan menghargai sang pemberi perintah. Kenapa saya ambil ini Bapak Ibu? Karena ada banyak orang hari-hari ini berpikir Tuhan baik, Tuhan penuh dengan kasih. Nanti saya buat dosa, Tuhan akan tetap baik. Iya kan? Orang nanti pancuri, orang nanti melakukan hal yang najis, berzina misalkan, nanti berpikir, oh nggak apa-apa, Tuhan kita baik, nanti Tuhan ampuni saya. Betul nggak? Betul. Kita dapati banyak orang seperti itu. Ataukah kita pelakunya? Tetapi ketika kita punya sikap yang namanya roh takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, hormati Tuhan, ya, kita akan tidak berani melakukan dosa itu, Bapak Ibu. Amin. Ya. Dari saya ini Bapak Ibu, saya heran, jujur saya heran dengan orang yang bisa melayani, bahkan menyampaikan firman Tuhan, hidup di dalam dosa. Itu saya bingung, heran. Apa dalam pikiran mereka? Mereka ini melayani Tuhan kah? Atau melayani manusia? Jujur, kalau saya melayani tapi di dalam dosa, itu lebih bagus saya tidak melayani, saya takut. Dari zaman saya pacaran sama Natasha, saya bilang waktu kita mau pelayani, tolong jangan marah-marah dulu ya. Biasa ya kan, cewek tahu lah Bapak Ibu kan, emosi bisa naik turun. Dia ketawa Bapak Ibu, karena dia tahu. Selama kami pacaran gini, bisa kadang tensi naik kan. Karena saya kalau pelayanan ada hubungan yang tidak pas, saya nggak tenang di depan Bapak Ibu. Saya nggak tenang, nggak bisa fokus. Ternyata saya selidiki, ternyata adik ipar saya Dean juga sama Terry juga, dia bilang begitu. Waktu bilang sama Terry, ingat ya saya mau pelayanan, jangan kamu marah-marah. Saya langsung bilang, ternyata sama juga kita. Jadi ketika kita melayani Bapak Ibu, ya harus, bahkan tidak hanya melayani, dalam setiap keseharian kita harus punya yang namanya roh takut akan Tuhan. Amin. Selama kita tidak menghormati Tuhan, selamanya pasti kita akan bisa melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13-14 saya bacakan buat semuanya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Itu dikatakan. Setiap perbuatan kita pada akhirnya akan tetap diadili. Ya. Orang-orang yang model-model yang tadi saya ucapkan tadi, orang yang cuma bilang, oh Tuhan baik, nanti saya berbuat dosa saja, nanti hari Minggu Tuhan ampuni. Itu karena tidak punya takut akan Tuhan. Mari, kalau mau hidup kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan, cinta sama Tuhan, lakukan ini Bapak. Saya percaya yang dihotbahkan hari Minggu bukan lagi minum mabuk masuk neraka, minum mabuk masuk neraka lagi. Yang dihotbahkan adalah makanan-makanan yang mendewasakan, makanan-makanan yang kehidupan kita dipakai, makanan-makanan rohania.
Tapi kalau kehidupan kita terus seperti itu, ya jemaat hati hamba akan seperti itu terus. Kita tidak akan punya level naik. Kita tidak akan seperti mendengar seperti Ayub. Dulu dari kata orang saja aku mendengar, tetapi sekarang aku mengalami. Saya dorong setiap kita, Bapak Ibu di tempat ini, ya, lakukan ini. Satu, punya hubungan sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Mau dimanapun, di pekerjaan Bapak Ibu Saudara punya hubungan sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, baca Alkitab. Yang kedua, punya cinta sama Tuhan, cinta pada Tuhan. Yang ketiga, kita harus tahu kita ini dicintai oleh Tuhan. Yang keempat, kita takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Saya undang worship leader, singers untuk kita datang sama Tuhan sekali lagi. Saya undang kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu.